saya ambil intisari awal-awalnya bagaimana, itu saya tarik mundur, ternyata sebetulnya kesimpulannya tidak hanya kenakalan remaja tapi kenakalan orang tua gitu ya. Termasuk orang tua Ya, juga. artinya apa kenakalan orang tua itu? Ya kenakalan bukan dalam arti tawur, tapi orang tua yang kurang mendidik kepada putra-putrinya, membiarkan, kurang perhatian, terlalu los, atau justru sebaliknya terlalu memanjakan. Ya, terlalu memanjakan atau justru terlalu membebaskan, sehingga anak ini bisa dua karakter gitu ya. Karakter yang pertama boleh jadi dia itu dijor sama orang tuanya, sehingga dia punya duit banyak, bisa beli minuman keras, bisa ngoplo gitu ya. Bahkan dulu itu dikabarkan banyak yang minum pil BK. Pil BK itu pil anjing gitu ya. Jadi kalau ada anjing meriang kasih pil BK, insya Allah anjingnya sembuh gitu. Kalau manusia dikasih pil itu? Nah, sekarang akhir-akhir ini banyak anjing mati karena kekurangan pil BK. Karena pilnya diminum sama Jumadi, Jelodong, Selamat, Jono. Tentang orang tua Pak Yai. Tadi kan ada kenakalan orang tua. Ini apakah juga ada faktor ekonomi? Misalnya gini, orang tua itu kalau saya lihat ya di beberapa kampung itu orang tua dua-duanya kerja. Ya. Jadi ketika dua-duanya kerja itu anak kemudian nggak dapat perhatian dan pengawasan orang tua itu kurang. Ya. Apakah juga seperti itu Pak? Salah satu dari faktornya itu, sehingga orang tua mungkin terlalu sibuk dengan keadaannya masing-masing. Kadang kan punya rumah tapi seperti hotel ya. Jadi keluar masuk, misalnya bapaknya datang, ibunya sudah tidur, anaknya nggak ada, ngelayap. Kemudian ibunya bangun, suaminya masih tidur, gantian ibunya yang kerja, anaknya sekolah, atau kalau enggak ngelayap. Terus tiap hari itu tidak pernah ketemu, tidak pernah ada keharmonisan, romantika dalam kehidupan keluarga itu tidak ada. Sehingga akhirnya anak itu tadi lepas, dijor, apalagi tidak ada pengawasan intensif dengan anak-anak ini. Jadi istilah agama baiti jannati itu enggak ada ya? Iya, itu kan kesimpulan ya, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Nah, belum terbangun sehingga dia tidak mungkin bisa mengatakan baiti jannati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Pemirsa MAJID TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Radio dimanapun Anda berada. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga tercurahkan kehadiran Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW. Semoga mahabbah kita kepada baginda Rasul dapat memberikan kemudahan hidup di dunia dan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa MAJID TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Radio dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Dan pada malam ini kita sudah sampai di episode yang ke-193. Nah, seperti biasa pada episode kali ini saya ditemani teman ngopi saya. Ini ada Mas Aldi. Assalamualaikum Mas Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Mas Anis gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Tadi tidak kehujanan Mas Anis? Tadi tidak kehujanan, jadi berangkat setelah hujan reda. Nah Mas Aldi, malam ini kita kedatangan tamu. Ini guru kita, beliau adalah Kiai Khairul Amin. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat, sedikit batuk. Sedikit batuk. Ini beliau Mas Aldi juga habis dari ngisi acara apa ya? Di panti asuhan ada acara tilawah gitu ya, latihan seni baca Al-Quran. Termasuk beliau itu termasuk juga selain pendakwah Mas Aldi juga mengajar qori Pak Kiai. Ya. Basicnya dulu awalnya qori dulu. Awalnya qori dulu. Ya, awalnya qori, terus ngikuti para mubaligh, akhirnya minal katutin istilahnya. Jadi mubaligh juga kan ya. Alhamdulillah, katut. Beliau juga termasuk ketua LDNU Kota Semarang, lembaga dakwah NU Kota Semarang ya. Betul. Jadi ketuanya para dai-dai di Kota Semarang. Ya, secara struktural gitu. Tapi secara kultural kan kita banyak para sesepuh gitu ya. Iya.
Nah, Mas Aldi, ini beliau sudah rawuh ke sini. Kira-kira malam ini kita mau bahas apa? Nah, ini mungkin fenomena yang lagi rame nih Mas Anis Apa di Mas Aldi? Semarang. Semarang ada apa ini Semarang? Ya, ada yang namanya kreak Mas Anis. Kreak itu apa itu Mas Aldi? Kok Ya, ada kalau kreak? saya baca-baca sih kreak itu bahasanya kere maya gitu Mas Anis. Kere Maya. Miskin maya, maksudnya gaya-gayaan itu loh, norak gitu. Oh, sudah miskin tapi sombong gitu. Atau Ya gimana? mungkin seperti itu ya. Nah, itu yang kemudian banyak membentuk geng-geng itu loh Mas Anis. Oh, yang kemarin beritanya sempat viral itu ya, Ya, ada yang gangster-gangster itu yang setiap malam itu meresahkan masyarakat itu ya. Ya ada yang jadi korban juga kan waktu itu mahasiswa Udinus itu. Kan katanya kan ada yang apa geng-geng itu pakai parang, pakai celurit itu kan. Celurit yang panjang itu kan. Nah, itu lagi maraknya itu Mas. Nah, itu kok kenapa Mas Aldi kok sampai kok kayak zaman primitif tuh kan ya. Ini kan sudah zaman maju, sudah modern, tapi kenapa kok masih ada anak muda itu yang seperti itu kelakuannya? Nah, itu katanya sih tawuran antar geng sih Mas Anis waktu itu. Oh, antar geng. Nah, nggak tahu sih merebutkan apa juga. Mungkin pengen eksis gitu loh. Iya. Nah, ini coba Pak Yai, kira-kira Ya. fenomena ini tuh apakah fenomena yang sudah lazim biasa terjadi atau memang ini ada kesalahan dalam pendidikan atau dalam generasi kita Pak Yai? Iya, baik. Bismillah. Memang sebenarnya dari tahun ke tahun itu selalu ada fenomena seperti ini ya. Bahkan sejak kita masih kecil itu dulu sebetulnya sudah banyak ya. Cuman karena zaman dulu kan masih zaman jadul, tidak ada medsos sehingga tidak begitu marak terpublik gitu ya di media. Nah, sekarang ini semua serba online, serba digital. Jadi ketika terjadi kenakalan remaja itu semua terposting. Bahkan ketika janjian untuk bertemu di jalan pun itu memang benar-benar semuanya vulgar, terpublik dan semuanya memang serba cepat gitu ya. Jadi dulu waktu saya masih di bangku SD itu ya, itu saya masih ingat itu ada geng-geng seperti itu namanya Homex itu ya. Jadi ada namanya Mas Aldi, Mas Anis ya. Homex itu Hotel Merbabu Kompleks Standing ya. Dulu itu kan ada ini ya sepeda BMX gitu ya. Itu sebenarnya do jumping-jumpingan gitu kan. Nah, akibat dari adanya sepeda yang lagi viral BMX itu kemudian banyak komunitas anak-anak muda bahkan di bawah umur itu pada tongkrong gitu ya. Dan potensi tawuran antar geng itu dari dulu memang besar sekali. Kenapa? Karena mereka ini merasa kayak ada musuh, ada saingan ya. Sehingga kalau tidak ada lawan itu kayak kurang keren. Maka harus ada rivalnya. Seperti itu. Kemudian ternyata ada geng juga namanya kalau tidak salah Kansas itu ya. Kansas itu kami anak nakal suatu saat akan sadar gitu. Saya masih ingat betul itu karena dulu saya itu dulu tempatnya di Brotojoyo Panggung Kidul Semarang Utara itu memang panggone seperti itu Mas Anis. Sehingga kalimat-kalimat itu masih terngiang gitu ya. Tapi jenengan ikut yang mana tadi? Ini warnanya Itu saya ada di tengah-tengah ya. Oh, Karena masing-masing itu juga teman-teman sekolah. teman-teman. Iya, teman-teman sekolah itu. Jadi Itu merangkul semua jenengan nggih. bukan merangkul ya. Karena waktu kecil kan belum bisa apa-apa gitu ya. Artinya pemahaman agama tidak sedetail ini ya. Paling kompleks ya waktu itu kan ya anak musola, ya ngaji, alibata gitu aja. Jadi belum sampai arah ke mau dakwah merangkul semuanya tidak. Artinya kita berada di tengah itu pada saat itu juga gimana ini kita anak musola tapi juga kita berteman dengan orang-orang yang dalam tanda kutip itu ada berpotensi tawur atau kenakalan antar geng, kenakalan remaja. Bahkan dulu ini kan non sewu nggih, mohon maaf itu ya, di yang sering tawur itu kan dulu itu Panggung, Perbalan, Baru Tikung. Ya kan? Nah, Mas Anis mesti dengar wong tonggo gitu ya. Sayong kan tonggone genduk gitu, deket sama Pantura itu. Pokoknya kalau dengar orang situ pokoknya kita inilah agak ngeper lah gitu ya. Iya, betul. Tapi yang sekarang ini Mas Anis secara makro di Semarang Utara itu kayak di Barotikung kan kelurahannya Bandar Harjo ya. Itu malah kalau ngaji itu malam-maleman. Jadi
anak-anak sudah pada bisa ngaji, bahkan di pesantren itu banyak yang dari Barutikung, Bandar Harjo itu. Nah, sekarang ini banyak majelis taklim di sana itu malah justru pernah mendapatkan juara 1 festival anak soleh sekelurahan di kecamatan Semarang Utara waktu itu. Sehingga lama-kelamaan namanya Bandar Harjo, Barutikung, Panggung Kidul, Perbalan itu lama-kelamaan menjadi barometer ukuran Semarang Utara komplek ngaji. Seperti itu. Nah, itu ada rutinan juga itu Habib Umar Muthohar dulu itu mengemban banyak majelis taklim di Semarang Utara, terutama di daerah Pantura, Tanjung Mas, Barutikung itu banyak sekali binaan dari Habib Umar Muthohar. Saya ngerti sendiri itu. Dan ketika saya beberapa tahun yang lalu ngisi di Panggung Kidul itu ternyata seragam Yasin Tahlil sudah punya, ada beberapa kegiatan, dan alhamdulillah Kebon Harjo juga sekarang sudah punya majelis taklim namanya Ramayana gitu ya, Ratib Maulid Yasin Manakib gitu ya. Disingkat Ramayana. Ramayana. Ada lagi Ramasinta itu Tanjung Mas itu ya, Ratib Maulid Yasin Tahlil, Ramasinta. Kemudian Sawah Besar. Sawah Besar dulu juga nggak kalah hebatnya dalam urusan seperti itu ya. Sawah Besar itu sekarang juga punya di Masjid Nidal Khairat itu di depan toko pojok itu ada pengajian namanya Karmila ya, kajian rutin Kamis malam gitu ya. Nah, kalau di sini Karim. Di sini Karim ya, di sana Karmila. Jangan ikut-ikut sini Mas. Bisa jadi. Nah, begini jadi kalau saya melihat fenomena seperti ini memang fenomena musiman gitu ya. Nah, tapi bagaimanapun juga ini harus dicegah ya, karena sekarang korbannya itu pada nekat itu ya. Jadi yang menang ya jadi korban, yang kalah apalagi kan. Tadi disinggung Mas Aldi, celurit, kelewang yang panjangnya itu 1 meter melengkung, jret gitu ya buat pegangan. Saya juga kemarin lihat di video yang di-share sama teman-teman. Ya Allah kok dawa men ya apa ki tukune ning Bareng. Kudus itu loh ya. Itu kita enak Semarang ya ra ono sing dodol itu ya. Argo piro kok yo duit dari mana duitnya gitu ya. Nah, ini saya juga mengadakan penelitian itu juga ya. Kemudian saya ambil intisari awal-awalnya bagaimana, itu saya tarik mundur, ternyata sebetulnya kesimpulannya tidak hanya kenakalan remaja tapi kenakalan orang tua gitu ya. Termasuk orang tua juga. Artinya apa kenakalan orang tua itu? Ya kenakalan bukan dalam arti tawur, tapi orang tua yang kurang mendidik kepada putra-putrinya, membiarkan, kurang perhatian, terlalu los, atau justru sebaliknya terlalu memanjakan. Ya, terlalu memanjakan atau justru terlalu membebaskan sehingga anak ini bisa 2 karakter gitu ya. Karakter yang pertama boleh jadi dia itu dijor sama orang tuanya sehingga dia punya duit banyak, bisa beli minuman keras, bisa ngoplo gitu ya. Bahkan dulu itu dikabarkan banyak yang minum pil BK. Pil BK itu pil anjing gitu ya. Jadi kalau ada anjing meriang kasih pil BK, insya Allah anjingnya sembuh gitu. Kalau manusia dikasih pil itu? Nah, sekarang akhir-akhir ini banyak anjing mati karena kekurangan pil BK. Karena pilnya diminum sama Jumadi, Jelodong, Selamat, Jono. Nah, itulah termasuk juga obat-obat terlarang dan minuman keras sehingga dia keberanian untuk tawur itu lebih dahsyat, lebih berani. Nggak punya rasa kasihan gitu ya? Iya, tidak ada punya rasa kasihan, takut, atau dia memikirkan sebab akibatnya, tidak. Karena orang kalau sudah minuman keras, atau apalagi ngepil, itu sudah hilang akal. Kemudian kita punya nafsu, dikendari oleh setan juga. Kita jauh dari iman, nggak sholat lagi gitu ya. Saya yakin mereka anak-anak itu nggak sholat itu ya. Kalau sholat mereka tidak tega dengan dirinya sendiri. Padahal kan kalau kita lihat ya itu kan mereka masih di bawah umur, artinya masih di usia-usia remaja itu ya, remaja itu ya. Inilah yang kemudian ini undang-undang harus direvisi ya. Kalau misalnya ini ya ada undang-undang yang masih berlaku atau tidak bahwa anak di bawah umur tidak dikenakan hukuman misalnya ya. Maka coba
ini dalam agama orang itu yang melakukan maksiat atau dosa asal dia sudah balik. Nanti di alam kubur apa malaikat mempertimbangkan dia sudah Umur ya, kalau memang dia itu sudah akil balik kemudian dia maksiat, walaupun dia dalam kategori di dunia masih di bawah umur, tetap digitik tuh ya. Tetap dibledik istilahnya bahasa orang Barito itu ya, tetap dihajar gitu ya. Dan tadi tentang orang tua Pak Yai. Tadi kan ada kenakalan orang tua. Ini apakah juga ada faktor ekonomi? Misalnya gini, orang tua itu kalau saya lihat ya di beberapa kampung itu orang tua dua-duanya kerja. Ya. Jadi ketika dua-duanya kerja itu anak kemudian nggak dapat perhatian dan pengawasan orang tua itu kurang. Ya. Apakah juga seperti itu Pak? Salah satu dari faktornya itu, sehingga orang tua mungkin terlalu sibuk dengan keadaannya masing-masing. Kadang kan punya rumah tapi seperti hotel ya. Jadi keluar masuk, misalnya bapaknya datang, ibunya sudah tidur, anaknya nggak ada, ngelayap. Kemudian ibunya bangun, suaminya masih tidur, gantian ibunya yang kerja, anaknya sekolah atau kalau enggak ngelayap. Terus tiap hari itu tidak pernah ketemu, tidak pernah ada keharmonisan, romantika dalam kehidupan keluarga itu tidak ada, sehingga akhirnya anak itu tadi lepas, dijor, apalagi tidak ada pengawasan intensif dengan anak-anak ini. Jadi istilah agama baiti jannati itu nggak ada ya? Iya, itu kan kesimpulan ya, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Nah, belum terbangun sehingga dia tidak mungkin bisa mengatakan baiti jannati. Nah, dia itu seperti itu kan merasa gagah karena versinya dia gitu ya. Jadi perasaannya dia kalau sudah dia bawa kelewang, teman-temannya ngacungi jempol, itu wah gagah dewe hebat gitu ya. Apalagi kalau sudah diviralkan kan, apalagi sudah diviralkan dan menang lagi misalnya. Ingat enggak ada salah satu siswa SMK, saya tidak sebut SMK berapa, mau jenengan alumni kono. Itu yang pernah membunuh dengan sadis driver salah satu ojek online gitu ya, atau ya ini mobil ya itu online gitu ya. Itu kan dulu pernah ketika ketangkep gitu ya. Ini salah satu gurunya itu teman saya soalnya. Saya langsung ke sana, langsung saya tanya gitu ya ke teman saya itu, kenapa dia bisa melakukan seperti itu Pak, anaknya itu. Karena dia itu ditantang sama teman-temannya, kowe powani ngene, kamu apa berani melakukan ini, kamu apa nangun, kalau kamu berani jagoan, kamu ketua geng di kelas ini. Diprovokasi teman-temannya. Diprovokasi, dumbulke gitu kan. Merasa bangga, merasa tertantang. Apalagi akhirnya, kan anak muda kan semangatnya kan membara ya. Betul. Akhirnya dia pesan ojek online itu, maka kemudian terjadilah itu, drivernya dibunuh. Setelah itu ketahuan dan dia pengakuannya seperti itu. Nah, ini artinya anak-anak remaja itu memang belum stabil gitu ya. Belum stabil pemikirannya, hatinya, otaknya, pokoknya emosinya aja yang tinggi gitu ya. Mungkin lagi proses pencarian jati diri juga ya. Betul, proses pencarian jati diri ini yang sering kita sampaikan ya. Delala mungkin waktu mencari Mas Aldi, itu kan pergaulannya delala salah itu loh ya. Sehingga mereka terus terjadi kayak semacam kayak komunitas jadi gangster itu Pak ya. Betul. Nah, kemudian dia menamakan komunitas itu dengan apa, itu lebih keren kan, karena punya bendera, ibaratnya seperti itu. Nah, ya seperti ketika kita punya majelis taklim, kita kasih nama gitu ya, grup hadroh kita kasih nama, itu kan keren. Tapi ini dalam urusan yang sangat dahsyat, yang sangat ganas, yaitu urusan tawuran. Tapi kalau kita adik-adik kita itu urusannya urusan dengan sholawatan, rebana, itu mereka juga bangga juga dengan komunitasnya, tapi hal-hal yang baik, positif seperti itu. Nanti kalau tadi berbicara tentang itu kan antar hubungan manusia, Pak Yaya. Berarti kan dia hubungan dengan geng lain lah gitulah. Itu berarti kan ada masalah sosial di situ. Maksudnya kita kan anak-anak sekarang itu kan dibekali dengan teknologi, maksudnya lahir langsung bisa pegang HP kan. Maksudnya istilahnya kayak gitu. Nah, itu apakah jadi pengaruh juga Pak Yai? Karena teknologi sekarang itu membuat teman-teman mungkin anak-anak itu kemudian jadi kurang bersosialisasi.
Ya. kecerdasan sosialnya itu kurang gitu loh maksudnya. Jadi kalau di dalam surah Al-Kahfi ayat 13 itu di akhir kan ada innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Ini juga ayat menerangkan tentang seorang pemuda Ashabul Kahfi gitu ya. Itu walaupun di tengah-tengah dahsyatnya kemaksiatan dan raja yang angkara murka gitu ya. Pada saat itu namanya Raja Da'yunus gitu ya. Itu ketika di tengah-tengah masyarakat yang banyak sekali kedoliman itu Ashabul Kahfi ya, 7 ulama ini, pemuda ini, kalau sekarang mungkin ustadz gitu ya, 7 dai, 7 ini anggota LDNU, 7 pemuda ini remaja Masjid Agung Jawa Tengah seperti Namanya itu. sinten? Icul. Aldi, Anis. Nah itu punya geng juga gitu ya. Itu geng itu. Ashabul Kahfi itu geng juga. Ya, gengnya geng kebaikan. Jadi di sana ada kemungkaran Raja Da'yunus itu raja yang kayak ya seperti kalau di Nabi Ibrahim itu ada Raja Namrud, zamannya Nabi Musa ada Fir'aun. Ini zaman eranya setelah Nabi Musa ada Ashabul Kahfi itu adalah Raja Da'yunus gitu ya. Nah mereka bikin geng sendiri, gengnya geng orang-orang soleh gitu ya. Geng orang soleh namanya Ashabul Kahfi karena dia tertidur di dalam gua 309 tahun. Nah setelah itu kemudian sampai ditututi sama anjingnya itu kan, itu diterangkan innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. 7 ustadz ini diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala di saat dimana di luar sana banyak orang-orang yang dolim. Nah seharusnya walaupun di tengah kondisi serba digital, serba mudah, serba instan, serba cepat, ya semuanya serba gampang diakses, itu ya serba mudah apa-apa gitu ya. Itu harusnya tetap ada filter, ya. Betul, maka ustadz yang Ashabul Kahfi 7 ini memang dari dulu sudah dibekali oleh orang tuanya, kemudian juga hidayah wazidnahum huda gitu ya. Jadi ditambahkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga walaupun mereka menamakan geng gitu ya, maka gengnya itu adalah geng orang-orang soleh. Jadi harus punya filter Mas Aldi. Kalau misalnya walaupun di era digital seperti ini, kalau dia itu memang meniatkan diri untuk thalabul ilmi, berkumpul dengan orang soleh, maka insya Allah akan tetap aman-aman saja. Insya Allah. Berarti gini ya, artinya kan ini kan generasi muda ya. Tadi pergaulannya kan pergaulan bebas, yang menjadikan mereka itu jadi bertindak tanpa dasar kan. Ya. Nah kira-kira misalkan nih sebagai orang tua, langkah apa yang harus dilakukan agar anak itu biar tetap terjaga, tidak melakukan hal-hal yang negatif seperti tadi? Ya, jadi kalau sudah terlanjur besar gitu ya, maka dia harus dibawa ke psikiater. Oh, Ya, psikiater. psikiater. Kenapa? Karena otaknya sudah kadung dipenuhi dengan macam-macam provokasi, doktrin-doktrin. Ini kalau sudah terlanjur melakukan ya. Ya, walaupun belum melakukan, artinya ada tanda-tanda ke arah-arah sana, terlalu ekstrim, radikal, terlalu soleh, terlalu ke kanan-kananan juga nanti bisa menimbulkan ini kerusuhan ya. Ya, jadi bacoknya bukan karena geng-gengan, tapi karena dia ingin mati syahid misalnya. Tapi dengan ngebom, sama saja sebetulnya. Ekstrim juga ya. Ekstrim, malah mungkin korbannya lebih banyak karena ngebom kan gitu ya. Nah itu lebih ya. Jadi terlalu ke kanan-kananan juga itu bisa berpotensi melakukan hal-hal kerusakan ya seperti itu. Nah tapi dengan adanya kemudian didikan dari orang tua mengarahkan gitu ya. Kalau sudah kadung gede kan kadang-kadang orang waduh wis kadung anakku wis kadung gede tat kandhanane wis kadung angel karo bapak gentak karo ibu mecucu karo mbak yu guyu karo pak de gumedhe karo pak lek mendelik karo kakang wani bangkang karo mbah wani bantah cilik digedhekke gede di cilik ora iso dipinterke malah minteri wong tuane kan banyak tahu orang tua yang sakit-sakitan dikarenakan kenakalan anak-anaknya. Nah kalau sudah seperti itu maka dia harus dibawa ke psikiater.
psikiaternya juga boleh dari kiai. Kan ada seperti orang-orang pinter Pak Mario Teguh misalnya, terus kalau Ustadz siapa, atau benar-benar psikiater untuk bisa dandani kembali doktrin-doktrin yang sudah masuk ke otaknya, bahwa kalau kamu melakukan ini akibatnya ini, kalau kamu seperti ini yang rugi siapa, karena orang yang tawur itu pasti merugikan diri sendiri dan orang lain. Ya, betul. Kalau sudah dipanggilkan psikiater, insya Allah ya walaupun bertahap itu nanti insya Allah bisa sembuh. Tapi harus ada konseling tadi ya kepada kalau belum terlanjur dari kecil, maka dibina oleh orang tuanya sendiri itu bisa. Oh, artinya kan pertama kali kan orang tua yang harus membina anaknya kan itu. Betul. Kan banyak kan, tapi juga yang kemudian sudah terlanjur jadi betul. anak yang sudah kadung nakal gitu ya. Maka biasanya ada pondok pesantren itu yang buangan gitu ya. Dia rehabilitasi gitu ya. Ya, anak-anak. buangan. Kenapa? Karena kadang-kadang ketika anak itu mau melakukan sesuatu hal itu, orang tua sejak kecil, kita ono tondo-tondo arah ke sana gitu ya. Anak umur 5 tahun itu sudah mulai dia itu mencari ini karakternya gitu ya. Iya kan? Wah, ini orang tua juga harus peka ya, ini anak arahnya kemana, anaknya arahnya kemana, itu harus dikawal betul. Maka sesibuk apapun orang tua, hendaknya sejak kecil arahkan satu akidah, yang kedua akhlak. Maka dulu saya waktu kecil itu ada pelajaran namanya akidah dan akhlak. Wah, ini penting banget itu ya. Nah sekarang ini di sekolahan-sekolahan, apalagi sekolahan umum, itu kadang-kadang jam untuk berbicara tentang akidah dan akhlak ini semakin menipis, dikurangi, semakin ramping gitu ya, nggak ditambahin tapi justru malah dikurangin. Padahal itu penting ya untuk pondasi awal sebagai seorang generasi itu kan harus dipondasi dengan tadi ya akidahnya seperti apa. Iya, padahal TPG sekarang itu anak-anak susah ngajinya karena anak-anak sekarang pulangnya sekolah kan udah sore gitu ya. Betul. Nabrak jam TPG. Kadang juga gini Kiai, ada anak itu sekolah pagi itu ya, terus sampai siang sampai sampai rumah itu disuruh untuk sekolah dini atau TPG itu nggak mau karena kecapean. Iya, karena kecapean, terus geremeng karo full day, iso layangan, sebagainya gitu. Itu ada videonya. Nggak ada waktu bermainnya mungkin ya. Ada main, nggak ada bisa. Nah, tapi memang main itu sebenarnya penting Mas Anis. Tadi kan aku berbicara tentang kemampuan sosial ya. Nah, kalau anak sekarang ya Gen Z lah. Saya termasuk Gen Z nih Mas Anis. Itu kemampuan sosialnya tuh cukup berkurang, apalagi yang 2000 ke atas itu agak berkurang karena kan dia sudah bermain HP, dia jadi interaksi antar orang langsung itu berkurang. Kayak misalnya gini, kalau lihat di kafe-kafe itu ya, itu kan ada orang yang sendirian dan dia pakai headset sendiri dan nggak peduli dengan sekitarnya. Nah, itu salah satunya yang bikin interaksi sosial itu berkurang. Jadi mereka kemudian menganggap seseorang itu bukan subjek tapi objek. Gitu. Kalau subjek kan perlu dihargai, tapi kalau objek kayak perlu dihindari. Itu ada kemungkinan seperti itu. Atau juga mungkin kalau misalkan saya dulu ya, itu kan masih ada main bola di lapangan. Layangan di sawah itu kan, itu sebagai bentuk kita bermain, kemudian juga interaksi sosial kita ada kan itu kan. Nah, kalau sekarang kan mungkin sawahnya sudah ditanami sama rumah. Mau main bola juga harus di lapangan yang lapangan futsal gitu ya. Futsal. Kan jadi kayak semacam berkurang itu kan interaksinya kan. Nah, mungkin ini Kiai, tadi kan sudah disampaikan bahwa orang tua juga punya tanggung jawab terhadap anaknya. Anak juga harus benar-benar bagaimana bisa nurut kepada orang tua. Nah, sekarang begini, ketika anak sudah pengen nurut sama orang tua tapi pergaulannya pergaulan bebas. Nah, itu bagaimana biar kita tidak terjerumus ke pergaulan yang bebas, tapi sebelum jawab kita akan jeda yang mau lewat dulu.
Pemirsa Majati TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Dan ini kita bersama Kiai Khairul Amin dan Mas Aldi. Nah, Pak Yai, jadi menarik tentang bagaimana kita bisa benar-benar punya tanggung jawab, terutama orang tua kepada anak, harus membimbing, mengawasi macam-macam. Nah, sekarang kalau anaknya Kiai, mungkin orang tua sudah benar-benar tanggung jawab. Ngasih bimbingan, kemudian nasihat, mengawasi. Tapi kan anak kan nggak tahu arahnya kemana. Ketika keluar kan harus benar-benar bisa menjaga pergaulan dengan baik. Nah, bagaimana bisa terjaga itu pergaulannya dengan baik itu gimana ya? Ya, setidaknya kita bisa mengeliminir ya lewat meminimalisir ya. Mengeliminir, meminimalir namanya ini dunia digital ya, misalnya lewat HP. Begini, kemarin itu juga ada keponakan saya itu, saya tanya gitu, anak-anak ini gimana ya, karena udah gede ini ya, mau SMA kayaknya. Terus saya tanya, teman-temanmu gimana, kenapa kalau ada kayaknya gerombol-gerombol gitu kok terus teriak-teriak, itu ngomong apa, kenapa bisa teriak-teriak, kan banyak sekarang itu ya, apa-apa teriakannya itu kayak yes, yel-yel gitu ya, yel-yel, ngakai juga banter itu ya. Itu ternyata mereka main game online yang bisa ngobrol ke sana ya, FF atau Mobile Legend gitu ya. Oh, yang bisa nyambung komunikasi kan, nyambung itu ya. Komunikasi. Nah, itu nanti bisa jadi berujung nyek-nyekan ya, saling mengejek ya, saling mengejek, saling memaki, saling menghina. Nah, merendahkan, mancing-mancing, akhirnya kemudian ketemuan di jalan. Karena nggak terima tadi ya. Iya, ketemuan di jalan, terus di mana cari yang sepi. Contoh Jalan Barito misalnya, kemudian Dr. Cipto misalnya. Kemarin kan ada share-sharean itu ya. Telogosari itu katut gitu. Bahkan kemarin ada yang dari Dempel gitu ya. Karanganyar, Dempel. Tanggurin jenengan tuh ya. Ya, itu viral itu karena saya orang Dempel. Kiai ini piye bocah-bocah itu melu katut gitu ya. Wah itu. Jadi berawal dari medsos yang losdol itu tadi, maka sejak dulu sebetulnya Kominfo itu sudah menganalisis semua ini akan bisa mempunyai dampak negatif, sehingga situs-situs itu kan banyak yang diblok gitu ya, kayak situs porno, kemudian judi online, judi online atau ngeslot itu ya. Itu pembahasan sendiri itu. Terus apa-apa itu banyak itu ya. Nah, ada HP mode anak misalnya, kemudian ada aplikasi yang bisa dimatiin dari HP-nya orang tua. Kemudian yang bisa mengganti ngeblok wifi, sinyal wifi. Tapi anak-anak sekarang itu malah lebih cerdas daripada orang tuanya. Betul. Sehingga walaupun linknya diblok, dia bisa nembus, dia bisa jebol, itu semua di privasi dijebol juga. Nggak tahu anak-anak ini gitu ya, lebih cerdas daripada orang tuanya, sehingga akhirnya orang tuanya juga kobol-kobol juga. Ya, SDM-nya juga kadang rendah, anaknya sekarang lebih keren. Nah, kebetulan juga terlambat di dalam mendidik gitu ya. Maka setidaknya sekarang ini kalau kita punya keponakan, ya anak didik, tetangga, adik, itu yang masih bocil-bocil itu kalau bisa kita arahkan ke sholawatan, rebana, jadi mereka tidak sampai ke arah ke sana. Memang kadang-kadang mereka keceplosan, walaupun sholat, walaupun di masjid, walaupun di acara sholawat, tapi omongan rusak itu masih ketularan dari orang-orang dewasa. Itu saya merasakan sendiri. Ya Allah, sing marai kowe sapa nang gitu ya. Izin, dia malu gitu ya. Ketika saya selidiki, ternyata tetangganya ada yang remaja punya kumpulan di pos gitu ya, kecil-kecilan gitu, itu sering ngomong rusak ya, atau saru, dia denger connect gitu ya, maka ke bawah pada saat dia berkumpul mau latihan hadroh, mau sholawatan itu, ketika dia sudah guyonan level 4 gitu ya, itu maka dia akan keluar
yang didengar itu akan keluar. Nah, inilah yang perlu kita waspadai karena anak-anak kita itu gampang connect gitu ya. Nah, jadikan connectnya anak-anak kita itu adalah hal-hal yang baik, mulai dari yang paling kecil. Maka sebelum dititipkan ke sekolah, ke pesantren, ke majelis taklim, ke TPQ itu memang benar tadi Mas Anis, itu dari ruang lingkup yang paling kecil yaitu keluarga dulu. Ya terutama anak mengawal terus mulai dari kecil. Maka dulu ketika ayah saya itu keras dengan saya, kue kudu mondok gitu ya. Dulu awal-awalnya saya pulang terus itu setiap hari Kamis saya pulang karena liburnya Jumat gitu ya. Mondok mulih nek yo nek ora gawake swandal gitu ya. Mondok apa meh dadi gelandangan misalnya. Wah itu takut betul itu dulu itu ya. Nek ngajar tenan dilelep-lelep tenan kayak musuh betul gitu ya. Wah kalau kok jerantal melayu mondok lama kelamaan kita malah nyaman ning kene koncone akeh guyonan nek bengi lelean iya kan. Dulu di pesantren itu kan kalau malam selesai ngaji itu selesai itu 9:30 ya, kayak acara ngopi ini gitu ya. Tongkrong gitu ya, itu juga ada geng-gengnya ya Mas Aldi, Ada kelompok-kelompok. ada kelompok karena kan apalagi di Futuhiyah itu pondoknya kan Ada letter O kelompok ya gitu. letter O itu lantai 1 lantai 2. Nah itu kalau setiap kamar itu kan punya teras gitu ya. Maka di teras itu mesti ya sedo guyonan, pijetan, terus jajan, riwariwi. Itu juga banyak geng. Nah, lama kelamaan ternyata nak ning kene nyatane. Lama kelamaan akan betah. Nah, kadang-kadang orang tua mendidik kita itu agak keras ya karena kitanya memang sejak awal itu bergudul bedik angel kandhanane sehingga ya orang tua akhirnya agak kenceng kan. Agak kenceng. Wis dikencengi dadine guru ngene kadang ya pas apik, kadang ya pas kurang. Namanya juga manusia gitu ya. Mungkin kan kita kadang-kadang nggak sadar ya sebagai anak itu kan dulu waktu kecil kita diajar di macam-macam itu kan itu dalam rangka mendidik kita untuk baik kan itu kan. Sekarang sudah dewasa baru sadar kan itu Mas. Dulu gitu kan Mas Aldi. Saya juga waktu kecil juga situ sering diajar sama orang tua. Karena saking bandelnya mungkin bahkan itu berarti kalau mondok itu kan dulu pernah itu saya sekolah Pak Yai, itu kan ada beberapa mata pelajaran yang saya tuh biasanya tuh 0 terus. Itu sampai sama bapak saya itu, sebelum sampai rumah saya terus dicegat itu, terus diajar sama bapak saya sampai bisa. Kalau sudah bisa baru pulang. Gitu kalau bisa jangan pulang. Dicegat di jalan ya, sampai segitunya. Karena saking pengennya anak itu bisa tahu pelajaran itu gitu loh. Ya Allah, ya. Kalau sekarang mungkin kan ya dimanja, karena ada HP, ada macam-macam, bahkan mau minta motor dituruti. Ya, mungkin karena itu ada pola asuh yang terlalu memanjakan Pak Yai. Jadi kayak kalau dulu kan mungkin kalau ada apa-apa diajar atau ada konsekuensi gitu loh dari perlakuan kita gitu loh. Sekarang itu konsekuensinya itu malah minim. Gitu. Konsekuensi langsung kemudian dia melakukannya di masyarakat gitu loh. Kadang gini kok Mas Aldi, orang tua dengan anak itu malah kalah sama anaknya. Berarti, kalau anak sudah nangis, sudah minta apa-apa, orang tua itu baru cepat-cepat untuk nuruti anaknya itu. Dan sekarang kan apa-apa itu serba kena hukum ya, kayak adanya hak ini ya, hak asasi perlindungan anak. Itu pengaruh loh itu. Sehingga seorang guru aja anake wong we kok ujung-ujungnya gitu loh. Mau ngerasin, mau lebih keras lagi, lebih kencang lagi nanti kalau dituntut sama orang tuanya iya nanti. Dan itu juga sering terjadi ketika ada guru yang melihat anaknya itu saking kebangetannya dijewer atau sedikit dikeplak itu ya, itu sudah viralnya bukan main gitu ya. Apalagi sekarang netizen itu kan kalau apalagi potongan videonya itu mengarah kekerasan dari guru ke murid. Wah itu netizen sudah viral itu ya. Maha benar netizen dengan segala komentarnya itu. Nah ini kan berarti tidak imbang ya. Karena apa? Karena orang tua sudah menitipkan sekolah pada gurunya sudah melaksanakan tugas tidak hanya mendidik tapi membimbing, mengarahkan gitu ya, membina. Tapi ternyata anak yang dibina itu ternyata malah oleng. Akhirnya orang tuanya
pasrah sama gurunya bingung juga, ki anake wong kaplok ya salah, dijarke yo tambah dadi. Nah, inilah akhirnya terjadi timpang tindih gitu ya. Di sekolahan juga bedik, ketika malam dia punya geng, udah nggak karu-karuan. Mereka kan juga sekolah itu ya. Sekolah yang di dalamnya itu ada pelajaran agama. Tapi mungkin itu tadi. Jadi agama bukan ukuran dia dalam tercapainya seorang pemuda yang hebat, tapi yang ada di otaknya adalah yang menang ke geng rivalnya, yang bawa senjata tajam, yang keren. Maka ukuran mereka atau ukurnya adalah mereka yang menang dalam pertarungan secara fisik, itulah yang hebat. Nah, ini yang jagoan. Ini kan yang sangat disayangkan seperti itu. Atau kalau ini ya Pak Yai, kan kalau sekarang kan seolah-olah itu Mas Aldi, itu kan minim teladan ya. Baik itu di dalam rumah ataupun di luar rumah, itu kan seolah-olah itu anak sekarang tuh yang yang dicari itu kan bagaimana tuh mereka bisa eksis. Kemudian lewat HP buka-buka, oh ini yang paling terupdate sekarang, ditiru kan. Nah, itu apakah juga fenomena yang memang harus kita hindari atau gimana ya? Artinya begini, kalau misalkan ada istilah di Jawa kan, Jawa di Gowo, Arab di apa Mas Aldi? Digarap, Barat di Ruwat itu ya. Nah, itu kan sebagai falsafah Jawa yang harus kita bangun dengan baik. Biar apa? Biar kita nggak tercederai atau tercerabut budaya kita kan ya. Iya. Atau mikul dhuwur mendem itu ya, seperti itu. Itu juga falsafah Jawa yang memang benar-benar hilang hari ini. Iya, maka dulu itu banyak filosofi-filosofi dari orang Jawa itu yang memang mengarah kepada pendidikan anak gitu ya. Tentang lagu-lagu itu juga sebetulnya adalah filosofi semua gitu ya, kayak lir ilir tandure wong sumilir tak ijo royo-royo tak senggo temanten anyar cah angon penek no blimbing kuwi, itu kan dalam menuntut ilmu suruh menggapai gitu ya, lunyu penek no walaupun sampai nibo tangi ngalor ngidul ngitan ngulon gitu ya, sirah kanggo sikil kanggo mlaku gitu ya. Itu tetap dia harus berpacu gitu ya. Nah, tapi anak-anak sekarang itu fenomena-fenomena yang sanepo yang seperti itu udah nggak zamannya, sehingga akhirnya malah kalau itu nggak paham sekarang malah nggak paham. Gurunya juga kadang-kadang ya krungu tok ning ra ngerti isine. Ra ngerti artinya apa kan itu ya. Tapi tadi kata apa? Agama dan bahasa Jawa di sekolahan itu menurut saya harus ditingkatkan gitu. Kayak apa minim teladan ya Mas Andi. Itu mungkin juga karena yang viral atau yang rame di media sosial di masyarakat kita itu bukan orang-orang yang memang bisa dijadikan teladan gitu loh. Tadi kan kayak apa lunyu-lunyu PNO kan berarti ada perjuangan di situ. Nah, yang jadi teladan itu biasanya hasil-hasil yang instan gitu loh. Atau kita masyarakat melihatnya instan. Misal jadi YouTuber, jadi apa gitu kan ada beberapa yang kelihatannya tuh instan. Nah, anak-anak itu mungkin pengen membuktikan dirinya tapi nggak pengen tadi walaupun lunyu tapi tetap di PNO itu nggak ada perjuangannya gitu loh Mas Anies. Makanya pengennya langsung gitu loh. Istilah apa tadi Mas? Kriya itu artinya apa Mas? Kere maya. Itu karena pengen instan mungkin tadi ya. Jadi dia pengen membuktikan dirinya tapi ya gampangannya apalah nebas wong misalnya gitu. Misalnya ya gitu. Akan begal itu kan pengen apa? Naik motor tapi nggak punya apa namanya? Nggak punya duit tidak tahu. Akhirnya terus nyuri kan itu kan. Ya itu perjuangannya itu mungkin yang maksudnya nilai perjuangannya mungkin yang nggak tertanam dalam dirinya gitu loh. Nah, inilah mungkin pelajaran di sekolahan itu harus banyak ditambah itu ya. Terus ini apa harus teladannya itu ke siapa gitu ya. Jadi tapi padahal ya akhir-akhir ini sudah banyak ustadz-ustadz muda yang fenomenal gitu ya, yang viral ya. Seperti Gus Ikdam ya. Gus Ikdam sendiri jamaahnya itu yang muda juga banyak loh itu. Sing pang-pang itu juga kreak-kreak itu sih. Ya, kan daerah-daerahan kan. Jadi ini kan kejadian di Semarang ya khususnya ya. Jadi yang sosok seperti misalnya yang harus menjadi panutan anak muda yang dalam komunitas anak muda itu mungkin masih minim gitu ya. Sebetulnya di Semarang ada itu Gus Ali Gondrong itu ya. Beliau Mafia Sholawat itu juga
itu merangkul anak-anak pang. Jamaahnya jamaah itu ya anak Iya, jalanan ya. statonan anak jalan dari Pemalang, dari Tegal itu. Jadi sudah ada peningkatan sebetulnya, sudah ada tindakan dari salah satu saudara kita, artinya pemubalik yang tidak semua bisa melakukan. Ada Gus Miftah misalnya, Gus Ali, itu bisa merangkul anak-anak seperti itu. Tidak semua mubalik bisa seperti itu ya. Tapi karena mungkin jumlah dari orang-orang yang anak-anak muda yang punya geng ini kan semakin meningkat, semakin banyak, apalagi penduduk di Indonesia ini kan semakin meningkat gitu ya. Kota Semarang yang katanya juga orang tuanya banyak yang bekerja, justru anaknya mungkin karena kesibukan dari orang tuanya itu akhirnya kurang dalam mengawal pendidikannya. Akhirnya itu anak itu mencari pelampiasan di luar. Iya, ini contoh Mas Anis ya. Saya punya teman, ini bukan yang maksiat sebetulnya, tapi ini contoh. Misalnya ada anak stres Ya. karena dimarahin sama ibunya, hanya karena mungkin dia nyapu kurang bersih, ibunya negur. Karena dia itu Terima itu ya. dia itu di pondok pesantren itu kulino ngaji, terus darus, dia hafid Quran itu putrinya itu. Lah kok sampai rumah kok dikongkon. Saya sudah memaksimalkan, saya sudah nyapu, saya sudah ngepel. Wadine rapate resik yo, versinya siapa? Versinya anak itu sudah bersih seperti itu, tapi dipaido terus kan. Iya. Nah, karena dipaido maka dia minggat. Sampai minggat. Ya, ketika minggat ndak pamit, bingung kan orang tuanya, goleki nganti mumet. Ternyata akhirnya dari temennya itu besoknya itu ngabarin ke orang tuanya kalau anaknya itu ternyata di pesantren. Wah, ternyata dilihat dari CCTV, berangkatnya memang bawa tas besar, wis niat banget ngono lho, niat banget arep minggat gitu ya. Nah, mungkin biyen ibuku njajal golek ya aku pura, aku dipaido terus. Kaya-kaya aku wis ra patek kanggo misalnya gitu ya. Padahal aku ki ya kurang apa gitu ya. Kon mondok ya gelem, ngapalke Quran ya wis wani, gelem. Nah, itu ya. Nah, itu kadang-kadang ini urusannya dengan masalah keluarga dulu. Jadi dia stres dengan keluarganya, punya masalah internal keluarga, akhirnya dia tadi melampiaskan sama teman-temannya di luar, geng-gengan itu tadi. Nongkrong-nongkrong di luar kemudian terpengaruh gitu ya. Boleh jadi seperti itu Mas Aris. Atau kalau kayak gini ya, misalkan tadi ada orang tua yang mungkin banyak tuntutan kepada anak, kemudian anak kayak nggak mampu untuk menuruti orang tua, kemudian tadi minggat sampai ke pesantren. Ya. Kan kadang begini kalau saya analisa ya, orang tua itu mendidik anak sesuai dengan dulu dia dididik sama orang tuanya. Padahal kan zaman sudah beda dengan sekarang kan itu kan. Itu kan mungkin jadi semacam kayak polemik misalnya, sehingga antara anak sekarang dan orang tua itu jadi jauh, jadi tidak bisa harmonis dulu ya. Ya. Jadi makanya ini harus sinkron ya antara orang tua yang sekarang itu harus ngajari bagaimana anak itu ilmunya bukan seperti kita tempo dulu, tapi ilmu yang sekarang. Maka Pak Yai Ridwan almarhum menantu Mbah Yai Muslih pengasuh Pondok Al Amin itu dulu itu pernah pesan waktu kita masih nyantri itu ya, awak-awakmu kabeh itu kalau mencari ilmu itu harus yang lebih dari Pak Yai yang sekarang, karena 20-30 tahun yang akan datang nanti keberkahan Allah itu akan dibuka, semua serba instan, semua serba bebas, tidak hanya perdagangan saja, tapi ilmu apapun semua serba bebas, serba instan. Maka kamu ilmunya harus lebih dari kiai-kiai sekarang, pengalamannya harus lebih dari sekarang. Berarti kan 2 kali lipat dia belajar seperti itu. Ternyata benar. Betul, ya. Bahwa saat ini di era digital inilah yang beliau canangkan dulu, yang beliau sampaikan bahwa ternyata terjadi di zaman sekarang sudah semuanya serba mudah, serba instan, dan bahkan antara kiai dengan santri malah lebih berat santrinya itu ya. ya betul. Berarti begitu pun juga orang tua gitu ya, Bay. Karena kan kalau kita kayak Mas Ani, saya itu kan misal ya kuliah, setelah kuliah selesai kerja, terus kita nggak mikir belajar lagi, Pak ya kadang. Kalau seperti itu. Kalau merasa sudah cukup gitu ya, akhirnya gitu. Maka kita ini sebetulnya manusia ini kan
anak zaman gitu ya. Jadi manusia itu anak zaman. Jadi tidak ada habisnya orang mencari ilmu. Kalau manusia anaknya zaman itu artinya ketika dia menjumpai zaman yang seperti itu maka dia harus mengikuti. Harus bisa menyesuaikan ya. Menyesuaikan. Dulu dakwah seperti ini diposting di medsos 2011 saya bikin akun Facebook itu. 2011 waktu ada rekaman itu dulu kan saya pernah dikirimi rekaman dan bisa diunggah di Facebook 2011 itu. Tapi belum ada live, belum ada siaran langsung tayangan. Paling masih apa yang Anda pikirkan, masih itu paling kita. Sampai sekarang mikir belum selesai. Itu kan tidak pernah hilang itu ya. Sekarang bisa ngunggah di Facebook dan live juga. Nah dulu belum ada live, saya unggah. Itu apa komentar netizen waktu itu? Oh pamer ceramah diunggah, dulu nek ngarani diunggah itu di apa tuh diupload. Nah diupload. Seperti itu. Padahal sekarang begitu 2015 ke atas itu ceramah YouTube di mana-mana, IG di mana-mana, viral semua, memang sudah zamannya. Maka betul bahwa manusia itu anak zaman. Yang awalnya itu tabu, sekarang sudah memang saatnya mengikuti gitu ya. Dulu anak perempuan diboncengin sama laki-laki itu jan dosa gede koyok-koyok gitu ya. Tapi karena sekarang itu ada ojek online gitu ya. Oh, maka karena kebutuhan bukan karena pacaran, maka itu jadi hal yang biasa. Kan seperti itu ya. Dulu suami istri geger karena diboncengke sama laki lain karena ada potensi selingkuh gitu ya. Tapi karena sekarang ini memang aplikasinya itu ojek online rata-rata memudahkan ya, maka suaminya malah justru yang membikinkan aplikasi, yang ngisiin GoPay-nya misalnya. Malah seneng suaminya malah seneng orang karena nggak direpoti. Gitu. Rono dewi. Berarti artinya kita harus bisa tadi menyesuaikan zaman kan ya. Iya, dan ini yang paling penting punya filter itu tadi, saringan. Nah, ini filter yang paling pas buat tadi misalkan Mas Aldi generasi apa Mas? Gen Z. Kalau saya oke lah milenial nggak apa-apa lah. Lo memang milenial. Nah itu bagaimana ya biar punya filter atau pondasi kuat biar ya minimal kita terjaga lah dari fenomena yang tadi marak dari ini itu. Ya sebetulnya ada secara lahiriah dan batiniah ya. Jadi untuk anak-anak kita, mungkin kalau sekarang ini kita sudah menjadi orang tua melihat sebab akibatnya itu sudah ndolor istilahnya. Tapi anak-anak ini kan kalau belum mencoba, belum ada kejadian itu kan masih terus masih penasaran gitu loh ya. Nah, ada dua, lahiriah dan batiniah. Lahiriahnya kita bina, kita didik, kita nasihatin, kita carikan psikiater gitu ya. Nah, batiniahnya kita harus mendoakan anak-anak kita dengan doa yang diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada putranya, Nabi Yakub kepada putranya, ma ta'buduna min ba'di, diarahkan apa yang kamu sembah nanti kalau ayah sudah tidak ada. Kemudian ada Luqman Hakim yang bukan nabi tapi dikisahkan dalam Al-Qur'an sampai menjadi nama surat. Wa wasainal insana bi walidayhi hamalatu ummuhu dan sebagainya. Kemudian juga pendidikan-pendidikan dari sosok Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat, kepada para putri-putrinya, ya, para putra dan putrinya, kepada keluarganya, cara memanggil itu. Maka kalau tadi minim dalam uswah, maka satu-satunya yang bisa untuk menjadi uswah adalah Nabi Agung Muhammad SAW. Nah, doa-doa yang bisa kita baca antara lain adalah Robbi habli minas sholihin. Itu doa. Kemudian kita bisa mendoakan anak kita ketika tidur dengan membaca Alam Nasroh atau surat Al-Insyirah gitu ya. Surah Al-Insyirah kita bacakan di dadanya anak sebanyak 5 kali. Insya Allah anak kita akan diberikan hati yang lunak, yang pemaaf, tidak brutal gitu ya. Kapan bacanya? Waktu tidur. Sebelum tidur ya. Kita kan biasanya kalau masuk ke kamar anak-anak udah pada tidur misalnya kan bisa kita tempelin di dadanya kemudian kita membaca Alam Nasroh 5 masih kali. Kecil atau sudah?
Ya idealnya dari kecil gitu ya. Tapi Karena kalau sudah dewasa majikan nanti malah kadung yo diposoni tiap ditirakati. ditirakati, diriadoi, diposoni pada saat weton Oh, hari kelahiran itu. dari kelahiran. Jadi kalau lahirnya setupon ya berarti puasanya pas setupon itu tadi. Itu sebagai apa usaha orang tua kepada anak biar tidak tadi ya terjerumus ke hal yang negatif tadi ya. Ya, jadi salah satu usaha lahiriahnya tadi memang mendidik sesuai dengan kurikulum yang ada gitu ya. Kemudian batinnya kita tirakati, kita riyadoi dengan puasa, dengan mendoakan anak itu, insya Allah Allah nanti akan yang menjaga anak gitu seperti itu. Oke. Ya, Mas Aldi kira-kira masih bingung enggak dengan Ya mungkin kalau tadi tentang orang tua yang harus mengikuti zaman ya Mas Aris. Mungkin nggak cuma mengikuti, tapi kita benar-benar belajar itu loh. Ya. Dengan apapun yang ada di zaman. harus up to date itu ya. Karena kalau mengikuti mungkin ya pakai HP, pakai semua orang bisa pakai gitu loh. Ya, Tapi ada beberapa hal yang mungkin anak itu tahu tapi orang tua nggak tahu. Nah itu kita harus lebih tahu dari anak kita ini, misal kayak gitu. Ya, biar nanti bisa mengondisikan anak kita agar tidak terjerumus ke hal negatif gitu kan. Gampangnya biar nggak minteri lah. Ya, Anak itu nggak minteri wong tua gitu loh. Nah, sekarang gini Kiai. Tadi kan sudah disinggung ada kraya-kraya yang meresahkan. Nah, biar kita ini yang tidak kraya-kraya tadi tidak menjadi korban gimana Kiai? Kan juga itu meresahkan. Kadang kita mau keluar takut, mau apa-apa takut. Itu gimana ya? ya setidaknya kalau kemarin kan ada anjuran ya, jangan sering keluar malam. Kecuali kalau kita sudah, kalau orang tua ini kan punya, Kalau misalkan ini kerjanya malam ya? ya itulah maka resikonya itu. Tapi biasanya gini Mas Anis, kemarin yang akhir-akhir ini terjadi itu mereka bukan begal. Ini kan bukan kasus begal. Akhir-akhir ini adalah tawuran antar geng. Antar geng ya. Ya kan? Kalau dulu beberapa waktu sebelumnya memang fenomenanya adalah begal. Ya kan? Begal, kemudian judi Gara-gara online. pengen ambil motornya kemudian Ya. di Terus ini ganti lagi fenomenanya adalah tawuran. Jadi ada banyak alasan kenapa mereka itu tawuran atau melakukan maksiat ya karena kasusnya memang berbeda. Nah, kalau memang kita punya pekerjaan yang memang darurat harus malam, ya apa boleh buat, maka harus bisa mengeliminir lah kita mungkin tidur di kantor atau mungkin agak banyak. Kayak kemarin kan ada tukang ojek itu di job lewat aplikasi ojek online, itu bukan untuk bonceng nganterin ke rumah tapi mengawal. Jadi ngawal Ya. barengi gitu ya. Barengi. Itu sampai di video ngekek-ngekek itu ya. Ya Allah kok yono wong Order ya. ya order tapi bukan menumpang tapi suruh ngawal. Nah itu kan salah satu trik cara untuk supaya kita lebih aman kan, ada yang menjaga. Kita bayar, kita dadekke geng, tak dike apa jenenge tukang apa jenenge? Kawal. Tukang kawal iki jenenge apa Mas? Bodyguard. Bodyguard gitu ya. Patwal lah ya. Wah, patwal, pas pampres. Wah. Mayor Tedini lah. Nah, itu bagus loh malah. Ini lebih tenang orang tua. Mas bila perlu anu wong loro sing ngawal. Order loro. Atau mungkin malah pakai outfit yang kira-kira itu wah ini aparat nih gitu. Misal kayak tentara-tentara gitu. Cuman gini Mas Aldi, nanti susahnya tuh kan sudah sampai rumah nih. Lah ojeknya mau pulang kan. Sedia juga loh tukang ojek wis teruji biasa sudah ya. biasa mereka menghadapi itu punya geng juga itu sama aja. Geng tukang ojek ya. Ada komunitasnya juga Mas Aldi. Komunitas. Jadi sebetulnya para mubalik juga punya geng gitu. Karena kalau setiap organisasi itu kita anggap geng, tapi geng yang baik, orang-orang yang berusaha menjadi soleh lah ibaratnya. Ya semoga saja kita masuk gengnya beliau Mas Aldi. Amin. Namanya kan itu kan pengen menunjukkan solidaritas tapi solidaritas ke arah yang baik gitu ya. Nah, mudah-mudahan bisa seperti itu anak-anak muda itu. Nah, Mas Aldi, Pak Yai, ini karena waktunya sudah habis, mungkin ada closing statement tentang fenomena kriak-kriak yang meresahkan, monggo Pak Yai. Baik, untuk para pemuda khususnya di Kota Semarang, kalau kita mau melakukan hal yang tidak baik,
sebaiknya kita berpikir ulang, terutama hal-hal yang bisa berakibat buruk, baik itu merugikan diri sendiri maupun orang lain, maka kita harus berpikir berulang-ulang. Tapi kalau melakukan sesuatu yang baik, tidak usah banyak pikir, langsung laksanakan, langsung dilakukan saja. Kemudian yang kedua, pandai-pandailah memilih teman, memilih komunitas. Dengan adanya kita berkomunitas di hal-hal yang baik, remaja masjid, ada taruna, karang taruna, gitu ya, ada satu organisasi apa, maka itu nanti akan mengarah kepada komunitas orang-orang soleh. Tapi ketika kita salah dalam memilih teman, maka kita akan digiring ke lembah kemaksiatan, dan nanti yang mengawal bukan orang soleh tapi setan. Naudzubillah min dzalik. Mungkin itu. Oke, terima kasih Pak Yai sudah rawuh dan memberikan ilmu kepada kita semua. Mas Aldi, Cukup Mas. cukup ya. Oke, pemirsa Majid TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Radio dimanapun Anda berada. Demikian ngopi pada episode kali ini. Saya selaku host berbeda banyak salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Harukalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.